Shalom Bapak Ibu, kita kembali di dalam sarapan. Kita bersama merenungkan sebuah tema tentang siaga untuk memberi. Terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau yang membangunkan kami untuk kami boleh disadarkan butuh pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa sekiranya Tuhan boleh menopang kami untuk kami boleh dimengertikan akan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, untuk kami terus dikuatkan, untuk terus kami disadarkan dan dicelikkan akan betapa kuasa-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menunggu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya itu adalah benar untuk dilakukan, tetapi Bapak Ibu kayak maju, mundur, iya apa enggak, dibantu atau tidak, perlukah kita bertindak selanjutnya? Nah, ketika Paulus menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, gereja tersebut itu sebenarnya membutuhkan teguran. Tapi di dalam pasal yang ke-9, Paulus itu menekankan pada janji yang telah dibuat oleh jemaat Korintus setahun sebelumnya untuk menolong orang-orang Kristen yang sedang mengalami kesulitan di Yerusalem. Nah, jemaat Korintus ini Bapak Ibu tidak hanya menjanjikan itu untuk mengumpulkan persembahan dan mengirimkannya ke Yerusalem, tetapi mereka itu begitu bersemangat dalam janji mereka. Dan mereka ini menginspirasi para jemaat gereja lain untuk mengikuti jejak mereka. Nah, tapi Bapak Ibu, jemaat Korintus ini butuh waktu yang lama untuk menindaklanjuti dari janji mereka. Dan sementara itu, saudara-saudari Yerusalem itu sedang menderita. Nah, nggak hanya itu, semangat mereka itu untuk memberi itu telah memudar. Dan mereka ini tidak lagi meneladani murah hati seperti sebelumnya. Makanya Paulus itu menulis dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus, hendaklah masing-masing itu memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ketika enggan memberi, kita ini sebenarnya kehilangan kesempatan untuk memberkati orang lain, kehilangan kesempatan untuk berbagi. Ketidaktaatan itu bisa mengeraskan hati kita terhadap orang lain, karena kita mempertahankan apa yang kita miliki, karena kita berpikir bahwa kita tahu yang baik, atau mungkin kita berprasangka buruk kepada mereka. Sebaliknya, ketika kita ini memberi dengan murah hati, Paulus itu mengatakan, Allah itu sanggup melimpahkan segala anugerahnya kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan malah berlebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Itu kata 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Tuhan akan memberkati kita sehingga kita ini akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kita kepada Allah. Tidak melulu tentang materi Bapak Ibu, kelimpahan dan juga kemurahan hati itu adalah damai sejahtera dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan semakin meluap. Nah, hal ini gak selalu berarti Tuhan itu juga akan membuat finansial kita meningkat, tapi itu berarti Tuhan itu akan selalu menyediakan sarana untuk bermurah hati dengan waktu, tenaga, dan uang kita. Dan karena Tuhan tidak menunggu untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita pun juga seharusnya tidak perlu menunggu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Hari ini Bapak Ibu, carilah kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati kita dan bagikanlah karunia baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita menemukannya, jangan menunggu untuk tidak bertindak. Sebaliknya, berilah dengan sukacita segala apa yang kita punya di dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami belajar bahwa untuk memberi tidak butuh finansial yang kuat, yang mapan, yang berlimpah,
tapi kami belajar memberikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Entah itu materi kami, waktu kami, ucapan syukur kami, doa kami kepada mereka yang butuhkan, uluran tangan kami, bahkan perhatian kami kepada mereka. Tuhan, kami mendoakan untuk segenap anak-anak-Mu yang terus bergumul di dalam kehidupan finansial mereka, kehidupan keluarga mereka, bahkan kelemahan tubuh yang harus dialami. Bahkan Tuhan izinkan berbagai hal yang tidak bisa mereka sebutkan ataupun ceritakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong dan juga menopang, supaya sekiranya Tuhan boleh melawat dan menilik hati anak-anak-Mu ya Tuhan, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan juga damai sejahtera untuk anak-Mu boleh terus percaya dan yakin teguh akan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa sepanjang hari ini, Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami, Tuhan yang membuat kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan segenap hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berserah. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.